Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Permana Putri dengan NIM channel 23014 dari program studi D3 Akuntansi angkatan 2023. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian global yang memungkinkan negara-negara untuk saling bertukar barang dan jasa. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh produk yang tidak dapat diproduksi di negaranya sendiri, dan juga serta memperluas pasar bagi industri dalam negeri. Seiring dengan meningkatnya globalisasi dan perkembangan teknologi, dinamika perdagangan internasional semakin kompleks. Perdagangan internasional juga menghadapi berbagai tantangan, seperti sengketa dagang, proteksionisme, isu hak kekayaan intelektual, serta dampak lingkungan. Indonesia sebagai negara berkembang yang aktif dalam perdagangan global juga dihadapkan pada tantangan dalam menghadapi regulasi internasional serta meningkatkan daya saing produk ekspornya. Lembaga Organisasi Perdagangan Internasional. Yang pertama ada WTO. WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan global sejak tahun 1995, menggantikan GATT 1947. WTO ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang adil, transparan, dan bebas hambatan bagi 164 negara anggotanya. WTO mengurangi hambatan dagang, menyelesaikan sengketa, dan mengedepankan prinsip MFN, serta national treatment untuk memastikan perlakuan adil dalam perdagangan internasional. Yang kedua, UNCITRAL. UNCITRAL ini adalah badan PBB yang dibentuk pada tahun 1966 untuk harmonisasi hukum perdagangan internasional dengan 60 negara anggotanya. UNCITRAL mengembangkan standar hukum seperti CISG dan hukum model arbitrase guna mendukung perdagangan yang adil dan efisien. Yang ketiga ada ICC. ICC adalah organisasi bisnis global yang didirikan pada tahun 1919 di Paris untuk memfasilitasi perdagangan yang adil dan efisien. Standar kontrak jual beli internasional serta mengelola internasional ICA untuk menyelesaikan sengketa dagang. Dampak globalisasi terhadap hukum perdagangan internasional. Globalisasi mendorong harmonisasi regulasi perjanjian perdagangan dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional. Standar global seperti International Commercial Terms serta perjanjian perdagangan bebas, kawasan perdagangan bebas ASEAN, dan kemitraan Trans-Pasifik membantu menyamakan kebijakan dan mengurangi hambatan perdagangan. Selain itu, mekanisme seperti Badan Penyelesaian Sengketa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Pengadilan Arbitrase Internasional Kamar Dagang Indonesia semakin penting dalam menangani sengketa dagang. Sementara perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi tantangan baru. Hukum perdagangan internasional harus terus berkembang agar tetap adil, transparan, dan relevan dengan era digital. Perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak kekayaan intelektual melindungi inovasi, kreativitas, dan identitas bisnis dalam perdagangan internasional melalui paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang. Perlindungan ini mencegah penggunaan tanpa izin serta meningkatkan daya saing dan keamanan produk. Aturan global mengatur perlindungan yang seragam
sementara lembaga internasional membantu dalam penegakan hukumnya. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses di negara berkembang dan maraknya pemalsuan masih menjadi masalah. Sehingga diperlukan keseimbangan antara perlindungan dan keterjangkauan. Isu keberlanjutan dan perdagangan fair trade. Perdagangan berkelanjutan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Namun, ekspansi perdagangan juga memicu eksploitasi sumber daya dan ketimpangan sosial. Pendekatan perdagangan yang adil membantu produsen kecil dan memastikan produksi bertanggung jawab. Tantangan utamanya yaitu biaya tinggi dan persaingan dengan produk murah. Dukungan kebijakan dan kesadaran konsumen diperlukan untuk mendorong perdagangan yang lebih etis. Peran Indonesia dalam hukum perdagangan Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan FTA. Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia sejak tahun 1995 yang membuka akses pasar lebih luas, namun juga menghadapi tantangan dari produk impor dan kebijakan perdagangan negara maju. Indonesia aktif memperjuangkan kepentingan negara berkembang, terutama dalam sektor pertanian dan industri strategis. Indonesia menjalin berbagai perjanjian perdagangan bebas, seperti ASEAN dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kedua, hubungan perdagangan Indonesia dengan negara lain. Indonesia memiliki hubungan dagang kuat dengan berbagai negara melalui ekspor dan impor. Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur, pertanian, dan industri kreatif. Cina menjadi mitra dagang utama, disusul Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Dengan ekspor utama seperti batu bara dan minyak kelapa sawit. Strategi dan tantangan Indonesia dalam perdagangan internasional. Indonesia meningkatkan daya saing ekspor dengan diversifikasi produk, perjanjian perdagangan, dan digitalitas. Selain mengandalkan komoditas mentah, Indonesia mengembangkan industri manufaktur dan produk kreatif. Pemerintah juga memperluas akses pasar melalui perjanjian perdagangan serta mendorong ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah lewat e-commerce. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga, proteksionisme, dan keterbatasan infrastruktur masih harus diatasi agar Indonesia tetap kompetitif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi hukum perdagangan internasional yaitu perdagangan internasional berperan penting dalam perekonomian Indonesia yang tercermin dari keikutsertaan dalam organisasi global dan perjanjian perdagangan bisnis. Untuk meningkatkan daya saing, Indonesia menerapkan diversifikasi ekspor, pengembangan industri bernilai tambah, dan perluasan akses pasar. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga, proteksionisme, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi diperlukan diatasi agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan yang berkelanjutan, penguatan industri dalam negeri, dan inovasi harus terus didorong. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.